Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Vidivisi, kembali lagi kita dalam renungan Ramadan bersama CDA. Alhamdulillah, puasa yang kita jalani hari ini mudah-mudahan diberikan balasan yang berlipat ganda atas capeknya, sabarnya, lelahnya, hausnya, dan laparnya kita. Jangan sampai puasa yang kita jalani menjadi amalan yang sia-sia. Karenanya, senantiasa diisilah lisan ini dengan ucapan yang bagus-bagus, dengan ucapan yang baik-baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Begitulah perintah Nabi, berkata yang baik atau diam. Karena orang yang biasa berkata buruk, biasa berbicara buruk, maka diamnya mendapatkan pahala. Daripada bicara justru jadi bencana. Terlalu banyak lisan ini bicara. 11 bulan hampir tidak ada rem. Bahkan sekarang orang bicara tidak pakai bunyi, tapi pakai gambar, tapi pakai tulisan. Dia ketik, dia upload, di retweet, di repost, dan lain-lain sebagainya. Tanpa dia sadari ternyata di dalamnya ada keburukan, ada dosa, ada bencana. Maka 1 bulan ini mari sama-sama di bulan turunnya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan yang Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia siapa saja, baik yang muslim, yang non-muslim. Kalau dia baca Al-Quran, dia bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang luar biasa, akurat, yang hebat. Bahkan banyak orang-orang non-muslim meneliti berbagai macam penelitian. Kadang-kadang mereka mencari sumbernya, informasi awalnya dari Al-Quranul Karim. Nah, kalau mereka saja membaca Al-Quran, lalu kemudian mereka teliti dari informasi-informasi yang Al-Quran jabarkan, yang Al-Quran berikan, mengapa kita yang betul-betul orang-orang beriman, kita lantas meninggalkan Al-Quranul Karim? Bahkan dia menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk, ini benar, ini salah, ini jalannya Allah, ini jalannya setan, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran juga menjadi syifa wa rahmah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Obat apa? Obat segala obat. Baik itu obat fisik maupun obat untuk rohaninya. Ada orang yang galau, orang yang bimbang, orang yang bingung datang kepada sahabat. Apa yang harus aku lakukan ketika kegundahan, gulana aku ini, menghadapi ujian cobaan, bingung atas segala persoalan. Maka seorang sahabat Nabi memberikan arahan, baca Al-Quran. Kalau engkau tidak mau baca, kau datangi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mendatangi para pembaca Al-Quran saja mampu menenangkan hati dan jiwa. Apalagi kalau kita mampu membacanya. Dan itulah hebatnya Al-Quran. Kita tahu bahwa ketika kita membaca, kadang kita tidak mengerti artinya. Kadang kita tidak tahu maknanya. Tapi membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Dan membacanya bagian dari cara seseorang menenangkan diri. Baca Al-Quran, dia menangis. Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar. Itulah hebatnya kekuatan Al-Quranul Karim. Nah, bahkan dia menjadi rahmah, menjadi sumber kasih sayang. Bagaimana hidup dan kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai kita mengganggu orang lain. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Jangan sampai bahkan menzolimi diri kita sendiri. Diatur bagaimana hubungan kita dalam bermasyarakat, termasuk apalagi berbangsa dan bernegara,
Termasuk hubungan kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang lahir dari pembaca Al-Quran. Seharusnya rahmah, kasih sayang yang senantiasa ada dia berikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Justru menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak logis, bahkan bisa menjadi bencana besar jika ada orang yang membaca Al-Quran tambah sombong, membaca Al-Quran tambah belagu, membaca Al-Quran merasa paling hebat, makin banyak baca Quran kok makin merasa paling benar. Ini berarti ada yang salah dari membacanya. Sehingga Nabi memberikan informasi, nanti akan datang satu kelompok yang ketika dia membaca Quran hanya sampai di kerongkongan saja, tidak sampai masuk ke hati. Maka renungi, tidak hanya sekedar dibaca, direnungi itu Al-Quran, ayat-ayat Allah yang istimewa, ditambah lagi difahami, dibaca maknanya. Sekarang Al-Quran sudah banyak tafsirnya, sudah banyak terjemahannya. Maka untuk merenungi dan memahami akan arti dan ayat-ayatnya, jangan bosan. Setelah kita membaca ayat Al-Quran, maka baca artinya, baca tafsirnya. Tidak paham, tidak mengerti, datang kepada guru yang ahli di dalam bidang Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya menjadi bacaan, tapi Al-Quran itu betul-betul menjadi tuntunan, menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Sobat Vidivisi, renungan bersama CDA. Alhamdulillah renungan Ramadan hari ini sudah hampir selesai. Dan insya Allah kita akan berbuka puasa. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah SAW setiap malam selalu bersama dengan Malaikat Jibril membaca Al-Quran, diperiksa bacaan Nabi. Luar biasa, ulama-ulama kita dulu sampai satu hari ada yang 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam, sampai 1 bulan 60 kali khatam. Kita mungkin tidak sekelas beliau-beliau, kita tidak seperti beliau-beliau, tapi sekurang-kurangnya jangan tinggalkan ayat Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, ya, di internet ya, yang ada di HP-HP kita ini, itu semua bisa kita buka bagaimana Al-Quranul Karim berada dalam genggaman kita. Bacalah Al-Quran, Iqra, 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 Iqra. Baca. Di dalamnya ada banyak petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu dengan saya Chef Billy Kalangi di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari CDA Crab Stick, yaitu CDA Poke Salatos. Langsung aja rotinya kita toast. Nah, sekarang saya akan gunakan CDA Crab Stick, tasty and good quality. Ada 4 pilihan, CDA Crab Stick, filament, nori, dan sushi crab stick. Ini saya buat saus guacamole, alpukat matang, cabai merah besar potong dadu, irisan daun bawang, irisan daun mint, dan juga daun ketumbar, minyak wijen secukupnya, air jeruk nipis, aduk hingga tercampur rata. Saatnya kita mau penyajian. Wow, nah ini dia CDA Poke Salatos. Selamat menikmati. CDA, ikan olahan bermutu.